Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cornelia Febriana dengan NIM 08051382429096. Di sini saya akan mempraktikkan tentang materi klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Nah, jadi yang pertama itu kita download dulu data dari USGS Earth Explorer-nya. Oke, kita yang kalau kalian belum punya akun silakan diregistrasi dulu. Kalau udah punya akun silakan login. Kalau udah login tampilannya akan seperti ini. Nah, kita cari pulau kajiannya. Di sini saya pakai pulau Rote yang Rotendao ini. Nah, untuk agak geocoding metodenya ini, pilih pet and row, masukin pet and row-nya. Terus kalau sudah itu kita masukin data dari tahun berapa ke tahun berapa. Di sini saya gunakan data tahun 2017 sampai tahun 2022. Selanjutnya itu cloud cover-nya itu range awannya itu tuh di bawah 20%. Nah, setelah itu kita ke dataset. Nah, untuk dataset ini kita gunakan yang Landsat. Terus kita gunakan yang Landsat Collection 2 level 1 yang Landsat 89O liters C2L1 ini. Kalau udah nanti kita ke result. Nah, tinggal dipilih aja data yang mau kalian unduh, misalnya yang ini. Tampilan dia akan seperti ini. Lalu ke product option, tinggal di download aja yang bagian ini. Karena datanya sudah saya download, maka kita lanjut ke pengolahannya. Baiklah, kita langsung ke pengolahan untuk klasifikasi tidak terbimbing. Yang pertama itu tuh kita masukin dulu datanya tadi. Udah kita unduh. Masuki band 1 sampai band 8. Jika sudah tinggal dikecil-kecilin aja. Kemudian pada menu search, yang ini tadi. Jadi composite bandnya udah selesai. Selanjutnya itu kita cari project raster. Yang data manajemen ini. Lagi loading, kita tunggu aja. Nah, pada input rasternya kita masukin yang ini tadi, yang composite band tadi. Nah, pada koordinat sistemnya itu kita pilih yang bagian koordinat sistem. Tadi yang project koordinat sistem ya guys, pilih yang UTM, terus pilih yang Indonesia. Setelah itu
time zone 49 UTM zone. Nah yang ini UTM zone. Klik OK. Di sini kita tambahin aja PR. Save, klik OK. Ini udah selesai. Kita masukin data SHP dari yang udah kita download tadi. Jika sudah kita masukkan, dia akan seperti ini. Lalu kita cari klip di search. Yang klip data management, inputnya tuh project. Kita masukkan hasil dari project raster. Untuk output externnya itu kita masukin dari SHP file kita. Ininya dicentang. Lalu output rasternya itu kita sesuaikan. Saya mau masukin klip. Jika sudah, klik OK. Kita tunggu sampai hasil dari klipnya selesai. Sudah, kita unchecklist semua. Nah, pada hasil klip itu kita klik kanan, kita klik zoom to layer. Nah, untuk RGB-nya tuh kita ubah, untuk red itu kita ubah jadi band 4. Salah sebentar. Itu kita jadi band 4. Yang ini kita ubah jadi band 3. Terus yang biru jadi band 2. Nah, ini udah. Nah, jika sudah itu kalian klik, nanti di sini ada tulisan classification. Karena aku nggak ada tulisannya, jadi langsung ke Art Toolbox. Setelah itu klik Spatial Analysis Tools, baru ke Multivariate, terus ada ISO Cluster Unsuspect Classification ini. Terus ini untuk inputnya itu kita masukin yang clip. Nah, kita pakai untuk kelas yang kita gunakan 4. Terus untuk outputnya itu kita sesuaikan, masukin di sini. KTT aja, klasifikasi tidak terbimbing namanya. Terus klik save, klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu aja sampai dia selesai. Jika udah, ini kita ganti warna-warnanya. Tuh aku warna biru.
Jika udah, kita klik kanan, klik properties. Nah, pada unique value-nya itu kita bisa ganti nama-namanya. Nah, ini kita bisa ganti, yang biru ini kita bisa ganti sebagai laut. Terus yang merah ini kita bisa ganti non vegetasi. Terus yang hijau ini vegetasi. Terus yang warna putih ini tuh kita namain pemukiman. Oke, selesai. Nah, ini selesai untuk pengolahannya untuk klasifikasi tidak terbimbing. Setelah itu kita layout petanya. Beginilah hasil setelah di layout untuk klasifikasi tidak terbimbing. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke pengolahan klasifikasi terbimbing. Baiklah, kita akan mengolah untuk klasifikasi terbimbing. Yang pertama itu kita masukin dulu data file dari pulau kajian kita. Lalu kita masukin dulu datanya tadi. Udah kita unduh. Masuki band 1 sampai band 8. Jika sudah tinggal dikecil-kecilin aja. Kemudian pada menu search, yang ini. Selanjutnya itu tuh kita kalau udah kita ke project cluster. Oke. Nah, kalau udah itu kita masukin di sini yang composite untuk input rasternya. Terus ini kita isi aja project raster. Nah, ini untuk di bagian outputnya. Terus untuk output koordinat sistemnya itu kita pilih di project koordinat sistem. Terus itu pilih UTM Indonesia. Ini aku masukin yang 48S ini. Klik OK. Klik OK. Kalau sudah selesai itu kita masukin data SHP yang udah kita download tadi. Ini datanya. Nah, klik OK aja. Oke, kalau misalnya udah, kita clip. Klip data manajemen ini. Jadi
Jadi untuk input rasternya itu kita pakai yang project raster. Jika udah, itu kita tinggal matiin bagian-bagian yang ini, tinggal sisain aja yang udah di clip, dan seluruh band-band ini kita matiin juga. Jadi yang kayak gini, ini tinggal di zoom aja. Nah, tadi kan udah masuk di properties, itu kita ke bagian simbologi ini, terus kita ganti band-bandnya jadi 432 untuk merah, hijau, sama untuk biru. Klik OK. Nah, ini udah keganti. Terus kita ke bagian Arts Toolbox ini. Nah, kalau udah tuh kita ke Data Management Tools, terus cari bagian raster, terus ke bagian raster processing, terus ke create pen shaper. Nah, ini raster dataset. Klik terus kalau udah tuh kita ke dari clip. Di sini kita masukkan di band 8. Terus kita save. Namanya itu answer. Klik save. Terus klik OK. Nah, kalau udah kita tunggu aja. Kalau sudah, itu kita ke bagian image classification. Untuk bagian sininya tuh kita masukkan PS Harp ini karena aku udah dimasukin. Terus ke bagian training sample manager. Nah, kalau udah itu kita zoom dulu wilayahnya. Kalau udah tuh kita tinggal cari aja untuk klasifikasi. Kalau udah tuh kita tinggal cari aja untuk klasifikasinya. Tinggal di zoom aja. Nanti aku bakal contohin satu. Selanjutnya tuh biar cepat. Nah, aku butuh beberapa kelas. Nah, ini untuk danau. Kita klik ini. Tinggal klik 2 kali. Ini kita namainnya danau. Jadi beginilah hasil akhir dari klasifikasi terbimbing untuk Pulau Rote 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan juga saran. Nah, untuk kesimpulannya itu perlu diketahui dulu klasifikasi untuk klasifikasi terbimbing itu menggunakan sampel atau area training untuk setiap kelas, sehingga setiap pixel dikategorikan berdasarkan kesamaan spektral dengan sampel. Kalau klasifikasi terbimbing itu merupakan metode klasifikasi citra satelit yang mengelompokkan pixel secara otomatis berdasarkan kemiripan spektral tanpa menggunakan sampel atau training area. Jadi klasifikasi citra satelit itu ada 2 jenis, terbimbing dan tidak terbimbing. Untuk saran pada praktikum kali ini itu adalah mungkin untuk praktikannya agar tidak terlalu ribut sehingga tidak mengganggu para praktikan lainnya. Kalau untuk pematerinya itu, untuk penjelasannya itu mungkin agak sedikit terlalu kecepatan. Mungkin bisa mengulang lagi karena keterbatasan jaringan juga yang membuat beberapa praktikan itu sinyalnya agak lemot. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.